Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ami Fauzi dengan rekan saya Dini Mulyadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial cara menggunakan kalkulator pajak untuk penghitungan PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPN. Pertama, siapkan laptop terlebih dahulu atau alat elektronik lainnya seperti handphone, tetapi kali ini kami menggunakan laptop. Lalu pastikan laptop tersebut terkoneksi dengan internet. Lalu masuk ke Chrome dan ketik kalkulatorpajak.go.id. Pada tampilan pertama dari website kalkulatorpajak.go.id ini adalah untuk penghitungan PPh pasal 21. Maka dari itu kami akan memulai tutorial tersebut dari penghitungan PPh pasal 21. Untuk memudahkan penghitungan PPh pasal 21 ini, kami akan menggunakan satu kasus, yaitu Tuan Zakaria bekerja di PT Indosat dengan menerima gaji tiap bulan sebesar 10 juta rupiah. Tuan Zakaria membayar iuran pensiun sebesar Rp210.000 per bulan. Status Tuan Zakaria saat ini adalah menikah, belum punya anak. Maka langsung saja kita ke tutorialnya, yaitu ke dalam perhitungan PPh pasal 21. Di dalam menu jenis pemotongan kita pilih opsi PPh 21 tahunan, A1 dan A2. Untuk kode objek pajaknya lalu akan muncul menu PTKP, penghitungan dan masa penghasilan. Untuk menu PTKP diisi dengan H0. Kenapa? Karena di soal tadi sudah dijelaskan kalau status Tuan Zakaria menikah, belum punya anak. Otomatis PTKP-nya itu H0. Penghitungannya setahun, pilih setahun. Masa penghasilan, masa awalnya Januari, masa akhirnya adalah Februari. Karena ini adalah karena kita akan melaporkan SPT tahunan. Untuk pada menu penghasilan bruto, di dalamnya ada beberapa menu. Salah satunya adalah gaji atau pensiun. Gaji atau pensiunnya kita isi dengan 120 juta. 120 juta rupiah didapat dari 10 juta dikali 12 bulan. Lalu untuk iuran pensiun atau iuran THT atau JHT-nya adalah 2.520.000. 2.520.000 didapat dari 210.000 rupiah dikali 12 bulan. Dan untuk kolom yang ke-9 yaitu biaya jabatan atau biaya pensiun diisi dengan 6.126.000. Tetapi pada biaya jabatan atau biaya pensiun ini tidak boleh melebihi 6 juta. Otomatis 6.126.000 tadi diisi dengan nominal 6 juta saja. 6.126.000 didapat dari penghasilan bruto dikali dengan 5%. Penghasilan brutonya didapat dari gaji atau pensiun sebesar 20 juta, lalu ditambah dengan iuran pensiun sebesar 2.520.000. Dijumlahkan menjadi 122.520.000 rupiah. Jadi biaya jabatannya adalah 5% dikali dengan 122.520.000 yang menjadi 6.126.000. Tetapi kita isi hanya 6 juta karena batas maksimum biaya jabatan atau biaya pensiun adalah 6 juta. Lalu hasil untuk penghitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah Rp2.649.000. Jadi PPh yang dikenakan terhadap penghasilan bruto kita selama setahun adalah Rp2.649.000. Lalu kita lanjut ke PPh pasal 22. Ke penghitungan PPh pasal 2. Pilih menu lainnya, lalu pilih PPh pasal 22. Untuk sebelumnya kita akan membacakan khusus untuk penghitungan PPh pasal 22 ini kembali. PT Sinergi mengimpor barang dari Amerika, harga barang $100, asuransi $10, biaya angkut $10. Jika atas barang tersebut, jadi barang tersebut dikenakan biaya masuk sebesar 2 juta rupiah. Di soal sudah disebutkan PT Sinergi sudah memiliki API atau angka pengenal impor. Otomatis untuk kode objek pajak kita pilih kode yaitu 221004, impor yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas importir atau pemilik barang yang memiliki API. Karena di soal sudah disebutkan kalau
PT Sinergi melakukan kegiatan mengimpor barang dan PT Sinergi sudah memiliki API atau angka pengenal impor. Penghasilan brutonya didapat dari sebelumnya di soal sudah diasumsikan kalau kurs $1 ke rupiah adalah Rp15.000. Jadi setiap biaya yang memiliki mata uang dolar diubah terlebih dahulu menjadi rupiah. Harga barang yang $100 dikalikan dengan Rp15.000 menjadi Rp1.500.000. Lalu asuransi sebesar $10 dikalikan dengan Rp15.000 menjadi Rp150.000. Biaya angkut yang yaitu $10 dikalikan dengan Rp15.000 menjadi Rp150.000. Lalu biaya masuk Rp2 juta. Harga barang, asuransi, biaya angkut dan biaya masuk dijumlahkan, ditotalkan menjadi Rp3.800.000 atau bisa disebut juga menjadi nilai impor. Penghasilan bruto diisi dengan nilai impor yaitu Rp3.800.000. Juga ada keuntungan bagi perusahaan yang memiliki API. Tarif pajak yang dikenakan lebih kecil daripada perusahaan yang tidak memiliki API. Tarif yang dikenakan yaitu 2,5%. Jadi PPh pasal pajak yang dikenakan terhadap PT Sinergi ini adalah Rp95.000. Lalu kita lanjut ke penghitungan PPN. Pilih menu lainnya, lalu tekan PPN. Di menu PPN ini kita hanya mengisi kolom DPP saja. Tarif PPN, harga setelah PPN akan terisi secara otomatis setelah kita mengisi DPP. Sebelumnya, seperti biasa kita bacakan kasusnya terlebih dahulu. Nona Noya membeli barang serba selamat seharga Rp10 juta. Harga tersebut belum termasuk PPN. Otomatis kolom DPP langsung saja diisi dengan Rp10 juta karena DPP atau dasar pengenaan pajak adalah harga belum termasuk PPN. Jadi diketahui PPN yang dikenakan terhadap pembelian barang Nona Noya yang sebesar Rp10 juta adalah Rp1.100.000. Jadi harga setelah PPN adalah Rp11.100.000. Maka Nona Noya saat membeli barang sebesar Rp10 juta dikenakan PPN sebesar Rp1.100.000 yang menjadi Rp11.100.000. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai tutorial cara menggunakan kalkulator pajak untuk penghitungan PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.